wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kalepi. Di sini saya kuliah jurusan keperawatan, kuliah di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo di Jawa Tengah, ya. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan tentang hipertensi. Ada yang tahu hipertensi, Bu? Hipertensi itu kalau sebutnya di desa-desa seperti ini darah tinggi, ya Bu ya. Nah, ada yang tahu dari ini pengertian dari darah tinggi? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Nah, hipertensi atau darah tinggi itu adalah kondisi di mana yang menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian jika darah tinggi sudah terlalu fatal ya. Nah, terus hipertensi itu bisa disebut merupakan peningkatan tekanan darah yang melebihi dari 140/90. Itu yang umurnya di atas 40 tahun, 50 tahun kan biasanya tensinya sudah mulai tinggi ya. Nah, 140/90 itu sudah disebut darah tinggi. Tapi terkadang ada juga yang misalnya ibu-ibu misalnya umur 50, ada yang tensinya 160 tapi normal, misalnya kayak gitu. Aku 70 tahun. Tensinya berapa biasanya? Apanya? Darahnya. Kalau sama Reza itu 150. 150. Kalau biasanya 150 normal, nggak apa-apa. Tetapi kalau udah misalnya biasanya udah puyeng, biasanya kan udah mulai darah tinggi. Berarti biasanya kalau umur 40, 50, 50 ke atas itu biasanya tensinya 140/90 itu di atasnya sudah mulai tinggi. Ya, kalau disebutan biasanya di puskesmas atau tenaga medisnya perawatan kan biasanya nyebutin darah tinggi gitu. Nah, 60. terus penyebab dari darah tinggi tersebut adalah penyebabnya itu bisa dari ini atau banyak pikiran, stres, terus badan yang gemuk itu bisa menyebabkan darah tinggi juga. Terus Kurus enggak? iya, kalau kurus jarang. Kalau darah rendah, Ya. lain lagi. Nah, ini kan saya mau menjelaskan tentang darah tinggi dulu. Ya, oke. Kecapean. Kecapean, banyak pikiran, stres, Iya. terus kegemukan itu juga paling sering terjadi kalau ini untuk darah tinggi. Karena kan jantung kan kalau misalnya orang-orang yang badannya stabil kayak kita ini kan biasanya jantungnya berdetak kencang deh. Tapi kalau orangnya gemuk kan jantungnya terbimbit sama lemak. Jadi kan Lemak. kerja pompa jantung itu lebih ini lebih sempit, lebih susah karena terjepit sama lemak kanan kirinya itu. Jadi biasanya normal kayak gini, Terbalut. sekarang yang gendut biasanya lebih susah deh, kayak gini. Jadi yang itu sering menyebabkan darah tinggi. Itu. Nah, terus untuk tanda dan gejalanya yang sering terjadi, seseorang yang mengidap hipertensi atau darah tinggi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, yang antara lainnya yaitu sakit kepala. Sakit kepala sering terjadi ya Bu ya. Kalau sakit kepala biasanya kalau habis duduk tuh sakit dan kepala puyeng-puyeng sendiri, nyemut biasanya. Terus lemas, badannya biasanya suka lemas biasanya kalau darah tinggi. Terus masalah dalam penglihatan, biasanya kan kalau orang habis duduk atau habis duduk terus langsung berdiri kan matanya kuna-kuna kayak burung gitu, kayak ada bintang-bintang apa-apa gitu. Nah, itu yang tanda gejalanya. Kalau itu masih ringan, atau masih darah tinggi ringan. Terus ada lagi nyeri dada, sesak napas, terus adanya darah dalam urin, dalam kencing, itu udah fatal tuh. Nah, kalau yang untuk darah tinggi yang ringan
seperti tadi misalnya lemas, sakit kepala, terus sama yang matanya ada kenang-kenang itu masih darah tinggi. Darah tinggi ringan ya. Tapi kalau untuk darah tinggi yang ini, kalau tuh darah tinggi yang udah fatal, yang udah gimana ya sudah lama terjadi, misalnya kalau udah lama nggak terjadi terus nggak pernah diobati, misalnya bisa menyebabkan stroke tuh. Kalau darah tinggi sudah parah, udah jarang ini kontrol, yang puskesmas sering atau terjadinya darah tinggi tapi dibiarin cuma darah tinggi, ntar minum obat biasa lah sudah sembuh. Itu sebenarnya minum obat itu jangan sebenarnya. Minum obat itu kan cuma untuk meringanin doang, ntar sekali sakit lagi lebih parah, ntar lama-lama bisa ini fatal. Fatal ya. Ini ada untuk faktor resiko hipertensi. Sering bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi atau darah tinggi akan meningkat. Nah, untuk usianya, berikut ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi peningkatan resiko darah tinggi. Yang pertama, berusia di atas 60 tahun sampai 65 tahun itu akan meningkatkan darah tinggi, akan meningkat, biasanya sering terjadi. Terus yang kedua tuh mengonsumsi garam, misalnya terlalu banyak mengonsumsi garam sama micin, asin tuh itu kemungkinan bisa terjadi, selalu bisa meningkatkan darah tinggi. Biasanya kan kalau makan kurang asin, kurang itu biasanya tapi kalau terlalu banyak garam tuh bisa nyebabin darah tinggi kalau jadi sedikit dikurangi lah darah tingginya. Tuh garamnya, mengonsumsi garamnya. Terus kelebihan berat badan yang tadi itu kegemukan ya. Terus memiliki keluarga dengan hipertensi. Nah, misalnya kalau dulu dari orang kita mempunyai darah tinggi, itu bisa menyebabkan keturunan berlanjut bagi kita. Kan misalnya kita bisa sekarang kita kena darah tinggi, kan bisa nyebabin ke anak-anak kita tuh bisa nyebabin darah tinggi kemudiannya kalau udah tuanya. Jadi keturunan bisa nurun, bisa keturunan dari anak-anak kita kalau kita punya darah tinggi. Dan terus itu kurang makan buah dan sayuran, kan kurang makan buah kan biasanya suka menyebabkan darah tinggi juga. Kurang ini vitamin sama kalium. Jarang berolahraga juga sering mengakibatkan stres kan, bisa suka mengakibatkan meningkatnya darah tinggi juga. Tapi kan kalau di sini kan olahraga terus setiap pagi ke kebun, itu kan bisa menstabilkan tekanan darah sama pompanya jantung itu bisa stabil. Soalnya sering keluar keringat gitu. Itu juga bisa yang tadinya darah tinggi bisa turun, bisa normal kalau ada olahraga. Terus terlalu banyak minum kopi itu juga bisa menyebabkan darah tinggi meningkat. Kalau minum kopi biasanya kan darah tinggi bisa disebabkan sering terjadi sama ini laki-laki yang umur 40 tahun ke atas, itu kan suka minum kopi banyak-banyak, itu malahan sering terjadinya darah tinggi itu sering terjadi pada laki-laki. Kalau keseringan minum kopi itu juga orang minum kopi ngantuk. Iya, Dikurangin Bu, maksudnya. Dikurangin Dikit. boleh minum, tapi kan kalau bisa Jangan terlalu biasanya banyak. sehari bisa 2 gelas, kalau bisa sehari itu 2 segelas dulu, kan bisa kurang-kurang bisa 2 hari segelas, atau enggak sehari segelas. Aku kalau sehari cuma segelas tiap jam 5, tapi kan Apa kopi? Harus konsumsi kopi ya. Enggak, kalau minum kopi itu malah ini satu kali Dan aja tangkapnya kan. kayak Iya. ma. ini darah tinggi juga. Bikin kopi ya, Bi. Enggak. Aku Aku darah kopi. rendah apa nih? Cuman garam. Ya, Aku udah. kopi. Kami ada susu Dia terus. ngapain? Cuman aku nih ada emak.
Jadi dia tahu minum susu. Mual itu. Wah, Mual terus. sama sembahyang semua tuh mulai. Mau Darah ya. rendah boleh. Dua kata tinggi muda kata tinggi himbit ya. Darah rendah Pak. Berat rendah. 100, 110, 120. Sama normal 130, 35 wes. Tapi kan kalau darah rendah kan masih banyak obat-obatnya untuk naikin darahnya biar normal. Alhamdulillah. Tapi kalau darah tinggi itu yang kadang susah mau nuruninnya buat normal itu susah. Itu terlalu banyak minum kopi juga tuh itu suka meningkatkan darah tinggi, itu darahnya cepat-cepat naik. Kalau ada 3 tahun dia minum. Dulu lah kayak solekah tuh, nggak kental, nggak lemah. Tapi kacang manis. Bisa nak ulang tahun. Sehari 1 kali ada. Ini juga ada pengobatannya nih, pengobatan untuk darah tingginya. Pengobatan bagi sebagian orang yang mengidap hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Namun jika tekanan darah pengidap sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat dan konsumsinya dapat dihentikan. Jadi kalau kita darah tinggi minum obat itu jangan yang dosis tinggi. Jadi kalau kita udah minum dosis yang kecil jadi nggak mempan kalau udah terbiasa minum darah tinggi. Gitu. Lagi makan bawahnya. Jadi biasanya minum obat itu. Kalau enggak ya jangan biasa minum obat lah kalau bisa. Soalnya minum obat kan larinya ntar ke ginjal yang kasihannya. Ginjalnya tuh bisa rusak gara-gara obat. Iya. Itu. Yang obat halangan dong kemialannya itu. Apaan sih yang bahaya? Obat yang diberikan juga harus diperhatikan. Nah kalau kita ngomongin darah tinggi kita jangan beli obat-obat terbiasa di warung-warung. Itu kan dosisnya tinggi. Kalau bisa itu kita kontrol ke puskesmas. Karena kalau kita kan kontrol kan bisa ditansi ntar. Ditanyain sama ini di perawatnya sama bedanya. Oh tensi ibu tinggi misalnya kan 150 per 100 atau 150 per 90. Nah itu udah tinggi ntar kan dikasih obat untuk ini pereda tekanan darah biar normal. Tapi ketika sudah dikasih itu obatnya harus dihabisin, jangan nggak dihabisin ntar mentang-mentangnya udah sembuh obatnya nggak usah diminum lah, taruh aja simpan tuh besok lagi kan, itu nggak boleh. Kalau bisa tuh sekali dikasih itu langsung habis minum. Karena kalau udah obatnya udah habis pasti disuruh kontrol lagi. Pas kontrol tuh tanyain bagaimana bu rasanya, atau udah udah agak mendingan apa gimana darah tingginya kemarin ya pasti gitu. Terus ini obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap darah tinggi, antara lainnya obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Nah biasanya orang-orangnya itu ngasih obat tapi bisa untuk ini yang ngeluarin garam-garam, kan biasanya kelebihan garam dalam tubuh tuh dikeluarin lewat obatnya, dikeluarin lewat urin, air kencing kan bisa keluar. Darah tinggi membuat orangnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Untuk itu penggunaan obat ini dibutuhkan sebagai bagian dari pengobatan. Nah kan dikasih obat kita dikasih obat tuh nggak pasti khusus untuk darah tinggi. Biasanya tuh obatnya tuh untuk ini ngancurin garam-garam gitu kan, yang suka menyebabkan darah tinggi itu meningkat. Nah untuk ini obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun. Darah tinggi membuat pengidapnya rentan untuk mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Nah darah tinggi itu kan jantung. Kalau jantungnya sudah kan kalau orang normal kan normal ya. Tapi kalau udah darah tinggi terus pelan itu karena saluran darahnya ke otak ke jantung itu kan tersumbat. Nah kalau dikasih obat dari dokter gitu. Dia dendak jangan jadi sudah makan boleh, nggak gerak. Itu timbul lemak mau jangan tukan, itu
tertimbun lembab, terus sama ini juga saluran darahnya itu tersumbat. Darahnya tersumbat. Ini jadi kan di Sudah makan tidur. Tidur terus. Kapan sudah makan itu tidur ya. Sampai mulai bangun. iya itu banyak kemakan, terus semakin gendut kan darah jantung semakin banyak tersempit. Terus jarang olahraga juga, karena olahraga kan bisa ngomong lemah gitu kan. Terus aliran darahnya itu Naik kaya. iya Lisku gak nanti dicek lis karo menung nanti. Iku ono rene ra nggih olahraga. Di operasi lisku. Khusus buntu. iya Kapan itu saja itu? Kapan sih sih? Anu waris tuh Operasinya kapan? Wis ana sekitar Royan lagi. Oh, masuk iki berarti. Pas aku mundur mandir ya.